Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bahagia di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bahagian, untuk tema kita hari ini Kevin masukkan ke intermezzo, interdimensional zodiak. Ada energi zodiak apa yang mungkin berkaitan dari tema kita hari ini? Kevin mau tarik temanya itu adalah intermezzo plus ya, 21 plus, 21 tahun ke atas, dan temanya adalah tema dewasa. Ada energi apa yang mungkin bisa terlihat untuk energi kita kali ini? Karena ini adalah bacaan tema dewasa, jadi Kevin khususkan untuk kalian yang usianya sudah 21 tahun ke atas ya. Jadi kalau misalkan ada yang nonton kurang bijaksana, sepertinya kalian salah nonton. Oke, terkait itu semua kita akan cek ya soal kebahagiaan. Dan seperti biasa, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Intermezzo plus, 21 tahun ke atas, khusus dewasa. Ada energi zodiak apa sih yang muncul untuk tema pembacaan kita kali ini, terutama dalam ranah gairah? Oke. Kita tarik energinya, ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kita tarik energinya ya sobat kebahagiaan, ini bisa masuk ke zodiak kamu atau energi zodiak dia, seseorang yang ada dalam pikiran kamu. Kita akan cek ada zodiak apa yang muncul. Yang pertama, ada Aquarius. Lalu selanjutnya ada Gemini. Selanjutnya ada Sagittarius. Selanjutnya ada Scorpio. Tema dewasa Scorpio nggak akan pernah ketinggalan. Selanjutnya ada Pisces. Lalu selanjutnya ada Cancer. Dan ada Taurus. Ini adalah beberapa zodiak yang kuat banget saat kebahagiaan untuk tema dewasa kita kali ini. Ada energi apa sih terutama untuk Aquarius, Gemini, Sagittarius, Scorpio, Pisces, Taurus, dan juga Cancer? Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Ada hal apa yang mungkin berkaitan dari segi gairah, dari segi cinta, hal-hal yang berkaitan dalam ranah kekuatan gairahnya dia kepada kamu. Daya pikat, sesuatu hal yang mungkin berkaitan dalam ranah hubungan. Apakah ada sesuatu yang berkesan dalam gairah cintanya kepada sahabat kebahagiaan? Kita cek bersama-sama energinya seperti apa. Wow. Ini kartunya sepertinya panas banget nih sahabat kebahagiaan. Kalau kartunya panas, lompat-lompat seperti ini, pasti biasanya ada energi yang berkesan. Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energi yang berkaitan dalam ranah gairah, berkaitan dalam ranah kekuatan cinta. Karena gairah itu adalah komponen cinta yang penting banget ya sahabat bagian ketika ngejalin sebuah hubungan dengan seseorang. Kita cek untuk kartu yang pertama. Sahabat bagian, ada kartu Seven of Roses. Kartunya tentang sebuah drama. Apakah ada sebuah drama dalam permainan cintanya kepada sahabat kebahagiaan? Yang Kevin rasakan dari kartu Seven of Roses di sini, menciptakan sebuah drama untuk menutupi kemauan dan juga keinginannya dia. Malu-malu tapi mau. Padahal kalau sudah bermain dalam ranah cinta dan gairah, orang ini bisa menunjukkan
ketertarikannya kepada kamu. Awalnya menolak sahabat kebahagiaan, tapi dalam hati dia mencoba ya menahan gairahnya dia. Atau mungkin juga orang ini memang pada dasarnya memiliki gairah yang besar, tapi sengaja ditutupi agar tidak kelihatan gimana-gimana di depan sahabat kebahagiaan. Tapi Kevin melihat ya, sebenarnya dia adalah tipe orang yang jago sih. Jago dalam permainan cinta. Seven of Rose di sini elemennya adalah api, sahabat kebahagiaan. Kalau kita membahas tentang elemen api identik dengan gairah, identik dengan semangat. Ya, ada semangat, ada gairah, ada sesuatu hal yang ditutup-tutupi. Pada dasarnya dia jago, tapi pura-pura. Dia udah master sahabat kebahagiaan, tapi pura-pura. Ya mungkin ini adalah bentuk dari energinya dia, dimana dia itu sengaja seperti itu agar tidak menunjukkan bahwa diri dia itu punya ketertarikan gairah yang besar sama kamu. Sengaja ditutupi agar terlihat misterius. Apakah boleh semacam itu? Boleh-boleh saja sahabat kebahagiaan, terutama dalam ranah cinta. Dilihat kayak orang polos, tapi ketika sudah main dalam ranah seksualitas, dia jago banget. Itu hanya bisa dinikmati oleh kalian berdua saja sahabat kebahagiaan. Dan drama ini mungkin bisa memberikan sebuah kesan tersendiri bahwa kamu akan tahu seberapa kuatnya dia dan seberapa kerasnya dia ketika bermain sebuah asmara dengan sahabat kebahagiaan. Karena Kevin melihat ya di kartu pertama ini mengindikasi bahwa ya orang ini memang terkadang seperti memunculkan sebuah drama. Dramanya di sini mungkin dia berperannya sebagai orang yang nggak tahu apa-apa atau sebagai orang yang baru. Tapi ketika udah bermain asmara, wow, jago sekali dia. Ini adalah dramanya dia yang menciptakan hubungannya itu penuh dengan kesan. Zodiak ini Aquarius, Gemini, Sagittarius, Scorpio, Pisces, Taurus dan juga Cancer. Mereka memang pandai ya untuk menutupi kemampuannya dia tuh di ranjang itu seperti apa. Tapi kalau udah melakukan hubungan seksual, mereka jago banget. Terutama adalah Scorpio. Menyusul si Gemini. Gemini juga sama bagian Gemini yang orang pada bilangnya tuh Gemini tuh kayak punya topeng, kayak berwajah dua. Tapi kamu belum tahu ketika bermain cinta dengan Gemini, kalian bisa merasakan hal-hal yang sifatnya adalah sensasi. Berani untuk berimajinasi dan berfantasi dalam cinta. Menyusul Aquarius juga sama energinya di sini ternyata muncul ya. Orang ini atau dia yang berzodiak Aquarius itu punya eksperimen dalam ranah percintaan. Pisces pun juga sama ya sahabat kebahagiaan, diam-diam, tenang-tenang. Tapi ternyata ada sesuatu hal yang membuat kamu tuh merasakan sensasi yang luar biasa. Sangat keras sekali sahabat kebahagiaan. Dan ini membuat hubungan cinta antara kamu bersama dia penuh dengan gairah yang membara. Oke. Taurus juga nggak ketinggalan ya. Taurus, Cancer, Sagittarius terlebih ya. Sagittarius itu wow. Dia siap beronde-ronde sih sahabat kebahagiaan. Karena rata-rata orang Sagittarius terutama yang maskulin, yang laki-laki itu permainan cintanya itu hebat banget ya. Dan dia bisa beronde-ronde untuk melakukan hubungan seksual. Oke. Apakah di sini di antara sahabat kebahagiaan ada yang Sagittarius atau pasangan kamu Sagittarius? Kalau misalkan ada energi yang kuat banget, rasakan aja sensasinya dengan Sagittarius. Karena itu adalah bagian dari permainan cinta ya. Oke, selanjutnya. Wow. Ada kartu Ten of Rings. Saat bagian, walaupun dia menciptakan sebuah drama di sini ya, pintunya dia tuh nggak pernah tertutup seutuhnya. Masih ada sebuah celah untuk bisa masuk ke dalam ranah gairah. Simbolnya di sini ada sebuah pintu, tapi pintunya ini terbuka sedikit, mengindikasi bahwa orang ini nggak kuat untuk ditahan, nggak kuat untuk dipancing. Kalau udah dipancing, oke, pintunya terbuka. Selamat datang dan selamat menikmati permainan cinta yang bisa dia ciptakan dalam ranah hubungan seksual dengan sahabat kebahagiaan. Perlu diingat ya, gairah itu adalah poin penting dalam menjalin sebuah hubungan cinta, hubungan yang dewasa. Gairah itu adalah bentuk dari manusia yang memiliki hawa nafsu. Kalau hawa nafsunya tertahan, itu bisa menjadi sebuah ganjalan jiwa, ganjalan emosional. Tapi kalau gairahnya benar-benar bisa luapkan, entah itu dengan seks, entah itu dengan hubungan-hubungan yang penuh dengan tantangan. Gairah itu membuat dia itu selalu tertarik dengan kamu. Dan Kevin melihat pintu akan segera terbuka.
untuk memberikan sebuah kesan yang mendalam, terutama dalam ranah keseriusan hubungan ini. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, wow, Ace of Mirror. Ini simbolnya itu unik banget. Fresh meat. Simbolnya ada daging segar. Ya, daging segar di sini mengindikasi bahwa saat bagian orang ini secara stamina, dia punya stamina yang kuat banget. Dia punya energi yang besar banget, sehingga kalau misalnya melakukan hubungan seksual dengan saat kebahagiaan, mungkin bisa beronde-ronde seperti Sagittarius, atau mungkin juga bisa seimajinatif Gemini, atau mungkin juga dengan sensasi yang lebih wow banget Scorpio, atau mungkin juga cara permainan Aquarius yang terkadang diam tapi ternyata jago banget, atau Pisces yang ketika melakukan hubungan seksual ada sebuah kesan romantis yang membuat keintiman kalian terjaga, atau Taurus yang memang terlihat diam tapi ternyata ya dia adalah masternya, atau mungkin juga Cancer yang memang merasakan hubungan yang lebih intim ketika aku dan kamu sudah masuk ke dalam sisi emosional yang mendalam. Tapi Kevin melihat ada sesuatu hal yang keras, bukan itunya saja yang keras, tapi kemauannya keras banget sama saat bagian. Ini adalah sebuah simbol bahwa diri dia hanya bisa tertuangkan secara gairah, secara emosional kepada kamu saja. Apakah zodiak ini bisa sesetia itu? Bisa saat bagian. Bisa, karena mungkin kamu adalah daging segarnya bagi diri dia untuk dinikmati, karena kartunya di sini simbol dari daging segar. Ya. Hubungannya yang dia rasakan seperti merasakan dan menikmati sebuah daging segar. Seakan-akan dia adalah binatang buas yang siap menerkam hidangan malamnya. Dia pada dasarnya bisa melakukan kapanpun saat kebahagiaan, entah sore hari, entah malam hari, atau pagi hari. Dan justru Kevin melihat suasana di pagi hari, energinya dia, powernya dia, itu banyak sekali gairah-gairah yang bisa menciptakan suasana yang lebih hangat lagi. Ini bukan hangat lagi tapi panas sahabat bagian, hot. Dan ini ada zodiak-zodiak yang cukup hebat sih, karena Kevin melihat pergerakannya Aquarius, Gemini, Sagittarius, Scorpio, Pisces, Taurus, dan Cancer ini punya kekuatan gairah yang besar banget, dan bahkan kerasnya dia ini bisa menciptakan sebuah suasana-suasana yang berkesan dan sampai klimaks. Oke, keren nih. Lalu untuk energi yang selanjutnya, wow. In your head. Orang ini bisa pusing banget loh saat kebahagiaan kalau misalkan nggak diberikan sebuah jatah. Dia mau diam-diam berdrama, malu-malu tapi mau. Tapi udah biarin. Nanti lama-lama dia akan pusing sendiri kalau gairahnya nggak tertuangkan. In your head. Kalian bisa lihat ya, ini simbolnya tuh kayak iklan apa sih? Obat sakit kepala. Ya. Ada sosok orang kepalanya pusing, ini kebalik. Lalu di sini ada simbol spiral, mengindikasi orang ini kalau zodiak ini kalau nggak dijatah sahabat kebahagiaan, kalau nggak dapat unsur gairahnya, tidak tersalurkan, pusing, stres, uring-uringan. Dan untuk saat ini banyak sekali energi kuat dari dia yang rasa bahwa aku perlu meluapkan gairahku kepada kamu, pasangannya. Dan kalau ditahan apa? Pusing, stres, uring-uringan. Ya rata-rata para pasutri, terutama untuk suami, ini kalau nggak dijatah itu pusingnya minta ampun saat kebahagiaan. Tapi bukan buat si divine maskulin atau suami doang ya, tapi buat si perempuan juga sama. Divine feminim juga akan ngerasain, aduh ini pengen dijatah tapi nggak dikasih-kasih, gimana nih. Jangan sampai nanti terjadi sebuah miskomunikasi, berantem sendiri. Padahal kalau misalnya melakukan hubungan seksual ini bisa meredakan tingkat stres. Terbukti loh saat bagian di antara sebuah penelitian, stres bisa dihilangkan dengan bermain cinta. Dan di sini energinya dia in your head di sini. Orang ini udah pikirannya tuh udah pengen banget ke ranah itu. Dan siap-siap ada sesuatu hal yang sangat keras sekali yang membuat hubungan ini semakin wow. Ini Kevin jadiin tema ya, karena kayaknya dari tadi Kevin bilang keras. Nanti Kevin masukin tema aja ke judulnya ya. Tema ke judulnya. Cukup unik nih sahabat kebahagiaan. Ini orangnya uring-uringan nih, pusing kalau misalnya nggak dikasih. Oke, untuk energi yang selanjutnya, wow. The Cocktail Party.
Jangan sampai dia party di luar sana kalau misalkan nggak dikasih. Dia cukup bisa party aja sama kamu ya, saat kebagian berdua aja party. Ya mungkin hanya sekedar sharing, minum, makan sesuatu, atau mungkin juga kasih sebuah daging yang segar. Ya sahabat kebagian, setelah itu ada gairah yang membuat diri dia tuh kayak ngerasa ya ini adalah saatnya kita melakukan sebuah pesta bersama di tempat favorit kalian. Karena Kevin melihat ya, orang ini akan bersenang-senang dengan kamu, semakin bersenang-senang dengan sahabat kebahagiaan. Dan karena Kevin melihat di sini ada angka 7, 10, 1, 8, 17. Ini mengindikasi tentang gairahnya dia. 7 bisa mungkin jam 7 malam atau jam 7 pagi. 10 juga bisa mengindikasi jam 10 malam atau jam 10 pagi. 1 bisa mengindikasi jam 1 malam atau dini hari. 8 jam 8 malam ini atau jam 8 pagi ini bisa memiliki gairah yang kuat. 17 ini mungkin sore hari juga bisa ya, saat kebagian. Karena Kevin melihat energinya dia tuh paling kuat, ranah gairahnya tuh muncul setelah aktivitas selesai. Jadi dia adalah tipe orang yang kalau ada aktivitas atau rutinitas atau pekerjaan ya dia selesaiin dulu. Setelah itu dia akan meluapkan gairahnya ketika tidak ada siapa-siapa, karena dia mau party bareng kamu, saat kebagian. Kartunya adalah The Cocktail Party. Ini memiliki makna tentang sebuah kesenangan bersama. Kesenangan bersama dengan siapa? Pasangannya, kekasihnya, yaitu saat kebagian. Oke, lalu kita cek untuk energi terbesarnya dari kedua kartu ini. Wow. Selanjutnya, wow. Oke, sahabat kebahagiaan, kartunya di sini adalah The Edit dan juga First Kiss. Oke, ciuman pertama dan juga The Edit di kartu Ace of Flute. Kevin melihat orang ini akan semakin keras, orang ini semakin hot ketika ada sebuah ciuman yang memberikan sebuah kesan yang mendalam. Dia bukan tipe orang yang bisa ciuman kepada siapapun, hanya kepada kekasih hatinya saja. Kalau misalnya kamu ada kekasih hatinya, dia akan melakukan sebuah ciuman yang cukup hangat, turun ke bawah, semakin keras, dan kemudian apa? Hubungan kamu bersama dia akan mencapai sebuah klimaks di kartun The Edit. The Edit di sini bukan sesuatu hal yang dirubah-rubah ya, saat bagian, tapi justru dia akan menunjukkan minatnya kepada kamu. Walaupun di awal dia banyak drama, malu-malu tapi mau, tapi setelah ya semuanya sudah dilepaskan, bajunya sudah dilepaskan, akan ada sebuah kesan yang mendalam bagi dia kepada saat kebahagiaan, terutama untuk zodiak-zodiak ini. Dan Kevin nobatkan yang benar-benar luar biasa di antara ketujuh zodiak ini, antara Aquarius, Gemini, Sagittarius, Scorpio, Pisces, Taurus, dan Cancer. Kevin nobatkan yang paling besar itu adalah Cancer, karena kartunya Ace of Flute-nya atau First Kiss-nya ini ada di sini, ada di deretannya Cancer. Jadi siapapun dia yang berzodiak Cancer, mulailah dengan ciuman, karena ini akan memberikan sebuah kesan yang hangat yang membuat hubungannya semakin keras, dan kemudian semakin klimaks. Oke, ini adalah energi-energi yang cukup luar biasa kepada saat kebahagiaan yang mungkin sedang ngejalin hubungan spesial dengan siapapun, pasutri kamu, kekasih hati kamu, cinta kamu, pasangan kamu, couple kamu, siapapun dia. Tentunya gairah adalah bentuk dari ketertarikan dalam hubungan cinta. Unsur-unsur gairah adalah unsur komponen cinta yang penting banget agar saat kebahagiaan memiliki sebuah minat satu sama lain. Gairah juga bisa menciptakan sebuah keharmonisan ketika kalian sudah bisa memahami satu sama lain. Karena gairah mungkin adalah bagian dari kebutuhan manusia ya. Karena manusia itu juga diliputi oleh hawa nafsu, dan hawa nafsu itu memang harus disalurkan, terutama kepada yang sah ya. Kalau nggak yang sah gimana? Resiko ditanggung kalian. Resiko ditanggung kalian ya sahabat kebahagiaan. Tapi yang jelas mudah-mudahan ini adalah hubungan yang sah ya. Hubungan yang sah, karena ketika hubungan yang sah artinya memang sudah dinobatkan sebagai pasangan suami istri. Tuhan merestui, semesta merestui, maka energi kekuatan kalian dalam menciptakan sebuah koneksi jiwa itu semakin kuat, sehingga tidak ada hal-hal negatif dalam hubungan semacam ini.
Oke, mungkin seperti itu aja pembacaan kita kali ini. Terima kasih banyak buat sahabat bagian yang sudah menonton tayangan YouTube-nya Kevin. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya biar sahabat bagian gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Jika kalian suka dengan tema intermezzo plus plus, kalian komen di kolom komentar. Nanti akan Kevin sering-sering ya share ya untuk kalian, terutama untuk edukasi. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa, bye bye. Matai Masio.